Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini kembali kita lanjutkan kajian rutin di Masjid Baitur Rahman, Klidon, Kapanewon, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Insyaallah kita masih membahas tentang masalah fikih wakaf yang merupakan lanjutan dari buku Umur yang kedua. Tema kita menjual objek wakaf. Tapi sebelum bahas itu, ada poin yang ingin kita selesaikan, yaitu bolehkah nadir wakaf diganti? Saya mau tanya Bapak, ya. Masjid ini wakaf bukan? Masjid ini? Hah? Bukan wakaf. Tanah kas desa. Kalau itu ada plakat dibangun oleh Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang tanda tangan Pak Soeharto itu ya. Masya Allah. Berarti bangunan ini wakaf dari yayasan tersebut. Tanahnya di tanah milik pemerintah, tanah kas. Siapakah nadirnya? Siapakah nadirnya? Nadir di sini adalah orang yang diamanai untuk mengelola kegiatan masjid ini, mengelola bangunan, kemudian fisik masjid termasuk kegiatannya. Bisa yayasan, kemudian yayasan membuat dewan ketakmiran, DKM, masjid dan seterusnya. Nah, kita yang mau bahas itu, boleh enggak sih kalau ada sebuah masjid, lalu ada yayasan yang mengelola, kemudian ada DKM yang menjadi tim pelaksana, diganti. Nah, itulah yang dimaksud dengan mengganti nadir wakaf. Kita coba baca beberapa keterangan berikut yang ini disimpulkan dari kitab Hasyiah Ibnu Abidin. Di antara sebab boleh mengganti nadir wakaf adalah satu, nadirnya berkhianat. Meskipun untuk selain objek wakaf, karena khianat menghilangkan sifat amanah. Jadi kalau misalnya ada yayasan yang dikelola oleh mulai dari pembina, pengurus dan seterusnya, yayasan ini mengelola sebuah unit sosial, masjid atau lembaga pendidikan. Nah, ternyata pembina yayasan melakukan pengkhianatan di kegiatan yang lain. Jadi panitia 17-an berkhianat misalnya, membawa semua hadiah yang untuk lomba. Nah, itu membuat kecewa masyarakat. Lalu gimana? Nah, ini mereka juga dipercaya untuk mengelola lembaga pendidikan ini. Maka lembaga pendidikan tadi boleh dialihkan pengelolanya. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, nadir tidak mampu mengelola. Nah, ini cukup sering. Ada orang yang diberi wakaf lahan atau diberi wakaf rumah, tapi cuma dibiarin saja, sehingga dia tidak mampu mengelola. Nah, kayak gini jangan mempertahankan amanah yang kita tidak mampu untuk melakukannya, sehingga serahkan kepada orang lain. Beberapa kali kemarin sudah pernah kita ceritakan ya, ada jamaah yang ingin wakaf melalui kami. Saya mau wakaf lewat ustadz. Kemudian kita cek, wah mohon maaf, kalau seperti ini kami nggak sanggup nerima. Loh kenapa? Nah, kalau kemudian dia misalnya terlalu jauh dari tempat tinggal kita, atau yang kedua terlalu kecil sehingga sulit untuk dikembangkan, atau terlalu terbatas lahannya, terbatas lokasinya, susah untuk dikembangkan, maka barangkali kalau menerima wakaf seperti ini ya, cukup berat. Karena nanti jadinya tidak bisa dimaksimalkan.
kemarin beberapa jamaah itu wakaf di daerah pasar apa ini kalau terus Jambon, pasar Jangkang itu masuk Pak, ada lahan kurang lebih luasnya cuma 200 meter, luas 200 meter, kanan kirinya rumah penduduk. Wah, ini kalau mau dibuat pondok 200 meter ya kurang, dipakai kandang sapi rana sing rawati, dipakai rumah makan di dalam-dalam gitu kayaknya susah untuk. Nah, ketika sudah tidak memungkinkan, kita kesulitan untuk mengembangkan. Nah, di posisi itu maka ya mohon maaf akhirnya kita tolak, kami nggak sanggup. Lah terus solusinya gimana kalau misalnya saya ingin punya amal, sementara tidak ada yang mau mengelola lahan ini sebagai lahan wakaf. Baik, barangkali ketika tidak memungkinkan diwakafkan, Anda bisa jual. Lalu hasil dari penjualan itu dapat uang, diwakafkan jelas. Misalnya pembangunan masjid atau apa lagi, pembangunan pesantren, ada pembukaan lahan. Melakukan tindakan yang menyalahi maslahat wakaf, misalnya menyewakan dengan harga yang tidak wajar atau menghalangi pemakmuran objek wakaf, sehingga mau dipakai untuk masjid nggak boleh, sekolah nggak boleh, apalagi rumah sakit nggak boleh. Yang boleh apa? Tempat nongkrong. Waduh, gimana ini wakaf kok? Ya sudah diwakafkan untuk tempat nongkrong. Jadi apa pahala nggak kira-kira? Cuman tempat nongkrong, Pak. Food court. Sehingga ya sudah, ini lahan saya wakafkan untuk dijadikan food court. Siapapun yang mau jualan di sini bayar. Nah, nanti hasil dari pembayaran itu digunakan untuk kemaslahatan sosial, diberikan fakir miskin dan seterusnya. Nah, food court ini kan terus menghasilkan. Kalau itu jadi wakaf produktif. Nanti insya Allah akan ada pembahasan tentang wakaf produktif. Sekarang kita akan beralih ke pembahasan menjual objek wakaf. Pada prinsipnya objek wakaf tidak boleh Jadi kira-kira Pak, kalau di perusahaan mau mengakuisisi masjid ini untuk dijadikan sebagai pabrik per meter 50 juta, durung tekan per meter 50 juta, itu tanah di Malioboro ya, per meter 50 juta. Kalau di sini per meter berapa kira-kira? 10 ada? Nggak sampai 7? Mungkin sekitar 7, belum sampai 10. Tapi ini pabrik berani, ya sudah Pak, pokoknya Bapak kalau mau masjidnya tutup, kita gantikan per meter 50 juta. Boleh atau tidak? Nah, kurang lebih seperti itu. Apa hukumnya menjual objek wakaf? Pada prinsipnya wakaf tidak boleh dijual. Ada banyak hadis yang menjelaskan hal ini, di antaranya pertama hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan ketika Umar radhiyallahu anhu beliau mendapatkan ghanimah berupa tanah di daerah Khaybar. Jadi kaum muslimin di tahun 7 Hijriah itu melakukan penyerangan ke salah satu kampung Yahudi, kota Yahudi namanya kota Khaybar. Di situ ada banyak sekali kebun kurma. Ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan daerah Khaybar, ghanimahnya itu kebun kurma. Ghanimahnya berupa kebun kurma. Lalu salah satu di antara yang mendapatkannya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, asabtu ardon lam usib malan qattu anfasa minhu. Fa kaifa ta'muruni bihi?" Ya Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah dan aku merasa saya tidak memiliki tanah yang lebih mahal bagiku, lebih produktif melebihi tanah itu. Walaupun jauh, Khaybar dengan Madinah itu jaraknya kurang lebih 100 kilo. Jogja Sragen ada 100 kilo, kurang lebih ya. Aku tidak menjumpai ada tanah yang aku miliki yang lebih berharga, lebih produktif dibandingkan tanah itu. Kira-kira apa saran Anda? Kemudian Nabi SAW mengatakan,
in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau mau kau bisa pertahankan kebun itu, jangan sampai kau jual, jangan dipindah tangankan untuk jadi milik pribadi, dan nanti hasilnya kau boleh sedekahkan. Fatasaddaqa Umar, akhirnya Umar melakukan hal ini, maka diwakafkanlah lahan Khaybar tadi dengan persyaratan. Nah, kita sebutkan persyaratannya di sini. Umar mengatakan alla yuba asluha, tidak boleh dijual kebun tadi. Wala yuhab, tidak boleh dihibahkan. Wala yuras, tidak boleh diwariskan. Tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Berarti apa ini, Pak? Hah? Tidak boleh dipindahkan jadi hak milik pribadi. 3 ini yang menyebabkan ketika jadi milik B, maka jadi milik pribadi B. Diwariskan kepada C, maka nanti jadi milik pribadi C. Nah, kemudian fil fuqara wal qurba war riqab wa fi sabilillah wad dhaifi wa ibnis sabil, digunakan untuk kemaslahatan orang miskin, kerabat dekat, kerabatnya Umar, kemudian budak-budak, serta fisabilillah untuk melayani tamu-tamu negara dan untuk ibnu sabil. Wala junaha ala man waliyaha ayyakula minha bil ma'ruf, dan bagi yang mengelolanya tidak salah, tidak dilarang kalau dia makan sebagian dengan cara sewajarnya. Jadi nadirnya yang ngelola kalau mau menikmati silahkan, tapi tidak boleh untuk gurunya meninggal. Abu Yusuf menjumpai sebuah hadis Umar tadi, dan hadis itu sahih bahwa wakaf tidak boleh dijual. Setelah beliau dapat seperti itu, Abu Yusuf apa bilangnya? Beliau mengatakan tidak dengan yang disebutkan dalam dalil B, wajib untuk ikut. Makanya sebagian ulama terkait pendapat B berubah lagi jadi pendapat C. Kok berubah-ubah itu kenapa sih, Pak? Pendapat C. Kok berubah-ubah itu kenapa sih, Pak? Kok enggak konsisten, pelintat pelintut, konsisten, pelintat pelintut. Itu bukti bahwa beliau belajar. Orang belajar itu akan menjumpai banyak hal yang baru, lalu dari situ sampai menyebabkan dia punya pendapat. Dan kita tidak mengatakan oh Imam Syafi'i pelintat pelintut ya, jangan. Mengatakan oh Imam Syafi'i pelintat pelintut ya, jangan. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tapi yang benar gimana? Itu bukti bahwa beliau terus belajar. Bukti bahwa beliau terus belajar. Makanya ada istilah al-ilmu la ya'riful jumud. Al-ilmu la ya'riful jumud. Ilmu itu tidak kenal kebekuan, tidak kenal yang namanya mandek, itu enggak kenal. Sehingga yang namanya ilmu itu gimana? Sekarang dia punya ilmu, belajar terus, punya ilmu baru, nanti mengubah pendapat lamanya, punya ilmu lagi, mengubah lagi, dan mungkin sering terjadi perubahan. Dan disitulah kita akan bisa merasakan nikmatnya belajar. Karena mohon maaf, masih banyak orang yang kadang pokoknya yang ini wes ra iso kecuali ngene. Nah, kalau kayak gini caranya, dia menutup diri untuk mau melakukan yang lebih baik, menutup diri untuk melakukan yang lebih baik. Kalau demikian sulit bagi dia untuk bisa menerima kebenaran. Baik, selanjutnya kita berada pada poin bahwa objek wakaf tidak boleh dijual pada asalnya, dan itu disebutkan dalam beberapa dalil. Lalu bagaimana ketika objek wakaf tidak bisa dimanfaatkan? Jika objek wakaf tidak mungkin lagi dimanfaatkan, bagian inilah yang menjadi perhatian besar para ulama dalam masalah wakaf. Ketika harta wakaf tidak mungkin lagi dimanfaatkan atau terlalu sulit untuk memanfaatkannya, apakah boleh diuangkan kemudian dialihkan untuk mendukung objek wakaf yang lain? Ya sudahlah, dijual saja, nanti dipakai untuk mendukung wakaf yang lain.
Misal ada wakaf tanah sempit di sebuah pelosok desa yang sangat sulit untuk diambil manfaatnya. Untuk bisa diambil manfaatnya terlalu besar biaya perawatannya. Dijadikan masjid atau pesantren tidak memungkinkan karena terlalu sempit. Untuk dibuat musola kecil bisa sia-sia karena masjid di dekatnya lebih besar dan juga sepi. Mas, bangun masjid lagi ya mas? Iya. Ayo masjid yang kono kae. Mungkin perlu melihat efisiensi. Apakah kira-kira nanti bisa menampung jumlah jamaah atau tidak? Nah, masjid ini Pak kalau Jumatan bludak nggak Pak? Sampai mana Pak? Tenas penuh. Kira-kira butuh didak nggak Pak? Dibuat lantai 2. Belum. Selama masih bisa menampung, belum. Betul seperti itu. Maksudnya gimana? Kalau memang secara kebutuhan kita tidak harus renovasi, jangan memaksakan renovasi. Misalnya Jumatan nggak sampai penuh, sudah renovasi lantai 2, akhirnya lantai 2 nggak termanfaatkan, dipakai sarang kelelawar, neng kotoran codot nih Bapak. Sehingga menggunakan atau untuk dipakai sebagai renovasi masjid atau apa padahal belum dibutuhkan. Kita lanjutkan. Majmu' Fatawa. Dan berikut solusinya. Pertama, objek wakaf yang sama sekali tidak bisa diselamatkan. Ya sudah, ya dijual. Jual bangkai enggak boleh. Lah terus kalau mati gimana? Ya sudah dikubur. Dijadikan contoh yang lain. Wakaf benda-benda elektronik yang rusak. Wakaf kipas yang sudah terbakar. Wakaf apalagi? AC tapi AC-nya sudah rusak dan seterusnya. Dijual sudah nggak ada harganya, tinggal di kilo. Kulkasnya berapa? Kulkas di kilo. Ya ini kalau mau 5.000, kulkas kok 5.000. Ya gak gelem ya wis. Tukang rosok kan kayak gitu. Kulkas pinten mas? 70.000. Oh, kejenengan 70.000. Insya Allah. Tukang rosok nyarinya cuma 10.000 itu. Baik. Sehingga gak ada harganya. Maka kadang orang ketika ini dijual saja, nanti duitnya dipakai apa? Cuma tinggal sekian puluh ribu. Gak ada nilainya sama sekali. Nah itu wakaf yang sudah habis masanya. Yang kedua, objek wakaf yang sudah rusak namun masih tersisa beberapa bagian yang memungkinkan untuk diuangkan, seperti pohon yang tidak berbuah atau masjid yang bangunannya sudah roboh. Benda semacam ini dijual untuk dibelikan objek yang semisal. Misalnya wakaf pohon mangga, terus pohonnya sudah tua sehingga tidak produktif. Ya sudahlah, jual saja kayunya. Bisa? Bisa. Terus pohon mangga itu ditebang, lalu kayunya dijual. Bisa. Dan sudah selesai. Atau misalnya contoh yang cukup umum di tempat kita, dia masih punya nilai ekonomi walaupun cukup murah. Misalnya masjid ini mau renovasi, dibongkar semuanya, dilelang kusen-kusen. Nah, ada harganya kan? Ada. Terus boleh silakan dijual. Walaupun kusen-kusen itu aslinya adalah wakaf, tapi karena sudah tidak lagi dimanfaatkan, akhirnya dilelang. Genteng dilelang karena mau diganti dengan genteng yang baru. Kusen-kusen, bahkan termasuk beberapa yang masih bisa diselamatkan itu dijual. Nah, membeli lelangan seperti ini hukumnya boleh, dan nanti dana hasil penjualan itu oleh takmir boleh dipakai untuk pembangunan berikutnya. Yang ketiga, barang yang terancam rusak dan jika tidak dijual akan hilang nilainya. Barang semacam ini boleh dijual untuk dimanfaatkan hasilnya. Misal tikar masjid yang tidak dipakai dan mulai rusak, jika dibiarkan akan semakin rusak.
sehingga tidak ada nilai manfaat dan nilai jualnya. Di situ kehujanan, dikencingi tikus, kencingi kucing, malah jadi sarangnya hewan-hewan yang mengganggu. Sebaiknya gimana Pak? Coba cari masjid yang lain yang bisa menampung karpet itu, lalu dimanfaatkan di sana. Mungkin di Kelidon sudah enggak terpakai, di sana masih terpakai. Beberapa kali ketika saya mampir di daerah-daerah pelosok, Masya Allah, memang kondisi masjid ya cukup memprihatinkan. Tembok retak, kemudian keramiknya enggak karuan, enggak rata, penuh dengan kotoran, sehingga jarang dibersihkan. Itu cukup sering kita jumpai. Toiletnya baunya Masya Allah, walaupun jarang orang pakai, tapi karena tidak dirawat sehingga malah tidak rusak, dan akhirnya orang jadi malas untuk memanfaatkan. Itu kalau di pelosok-pelosok ya. Saya kemarin ke Sumatera agak pelosok, daerah Lubuk Linggau. Tapi sebenarnya Lubuk Linggau ya cukup bagus sih. Terus kita ke pelosok-pelosok, ketemu masjid, Masya Allah, masjidnya cukup besar, tapi sayang tidak dirawat dengan baik, sehingga kotoran-kotoran di dalam itu cukup banyak. Terus toiletnya tidak terawat, aromanya Masya Allah, padahal jarang dipakai. Sesuatu yang tidak terawat jadinya kayak gitu. Nah makanya takmir punya jasa besar ya, merawat rumah Allah, masjid, yang itu merupakan tempat ibadah kaum muslimin. Oleh karena itu kami sangat tekankan bagi para takmir bersabar dalam mengabdi bagi umat. Walaupun mungkin tidak dibayar, Anda diminta waktunya sebagian, diminta perannya sebagian, namun insya Allah bernilai besar. Yang keempat, objek wakaf tidak berfungsi di masjid A, namun bisa berfungsi di masjid B. Maka objek wakaf seperti ini dipindahkan agar bisa dimanfaatkan. Contohnya karpet tadi. Yang kelima, jika masjidnya tidak cukup menampung jamaah atau tidak layak untuk dimanfaatkan, maka boleh dijual dan hasilnya digunakan untuk membangun masjid yang lain. Demikian keterangan dalam Majmu' Fatawa. Jadi sebenarnya mengenai peluang bisakah objek wakaf itu dijual, sebagian ulama memberikan penjelasan itu boleh, namun dengan ketentuan. Nah, tadi sudah kita sebutkan. Di antaranya apa? Tidak lagi bisa dimanfaatkan. Nah, di sini ada sebuah keterangan dari Ibnu Aqil. Beliau mengatakan jika objeknya tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa lagi diwakafkan, maka diwakafkan nilainya. Jika objeknya sudah tidak lagi dimanfaatkan, maka yang dimanfaatkan nilainya. Ya, dimanfaatkan nilai itu maksudnya apa? Dijual. Sehingga nanti bisa dipakai untuk nyumbang wakaf di tempat yang lain. Wallahu a'lam. Walhamdulillah. Dan mungkin kalau Anda misalnya pingin wakaf tapi objeknya terbatas, objek-objek kecil, tanah-tanah yang kecil, kami sarankan sebaiknya tidak usah diwakafkan. Silahkan dijual, lalu nanti hasil dari penjualan itu bolehlah dipakai untuk mendanai objek wakaf. Masjid A mau perluasan, masjid B mau pembangunan, pakai dana itu. Sehingga tetap terlibat dalam kegiatan wakaf, tapi bentuknya bukan dengan mewakafkan lahan tersebut, tapi dalam bentuk uang. Walhamdulillah. Sudah selesai ya. Sekarang kita beralih ke materi wakaf produktif. Tentang wakaf produktif, ada satu peristiwa, ada bentuk wakaf, bukan peristiwa ya. Ada satu bentuk wakaf yang dikembangkan di Kuwait, Diceritakan oleh Dr. Khalid bin Hadub Al-Muhaidib. Beliau adalah peneliti urusan wakaf
dan dulu pernah menjadi dekan Fakultas Studi Islam di Universitas Salman bin Abdul Aziz. Nah, Dr. Khalid ini pernah menceritakan tentang wakaf yang pernah dikembangkan di Kuwait. Ada apa itu? Kata beliau, di antara aplikasi modern bagi wakaf uang tunai saat ini adalah program Pintu Rizki Jamil, Bab Rizki Jamil. Salah satu program divisi sosial yang didirikan oleh perusahaan Abdul Latif Jamil. Melalui program ini telah terlaksana pemberdayaan dan pengembangan modal untuk para pemuda dan pemudi yang ingin bekerja dan membangun bisnis. Dari program jenis ini yang sifatnya non-profit, ribuan pengangguran telah berhasil diberdayakan dan diberikan modal dari jumlah uang yang telah ditentukan dari perusahaan untuk keperluan program di masyarakat. Masya Allah. Nanti detailnya akan kita bahas dikit setelah mendengarkan adzan Isya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi wakaf yang dilakukan oleh Bab Rizki Jamil itu bentuknya kayak gini. Yayasan Abdul Latif Jamil ini menampung dana dari perusahaan, milik perusahaan Abdul Latif Jamil tadi. Nah, dana ini merupakan dana sosial yang diwakafkan oleh pemilik perusahaan. Lalu oleh yayasan tadi, jadi ada perusahaan, ada yayasan. Dana dari perusahaan ini diserahkan ke yayasan. Kemudian yayasan mengelola uang tadi untuk modal usaha. Modal usahanya kemana, Pak?
diserahkan kepada kaum muslimin yang butuh modal usaha. Misalnya si A butuh membuat UMKM X, didanai. Si B butuh buat UMKM, didanai. Nah. Tapi nanti ada penjaminan. Jaminannya harus ini dan seterusnya. Karena ini dana milik umat, maka tidak boleh hilang. Sehingga ketika usaha itu berkembang, maka nanti dananya dikembalikan lagi ke yayasan. Boleh diputar lagi ke yayasan yang, ke lembaga yang lain atau ke unit usaha yang lain. Terus seperti itu. Sehingga muter dalam bentuk uang. Baik. Dulu sempat saya tiru yang seperti ini. Tapi bentuknya bukan modal usaha. Bentuknya memberi utang kaum muslimin. Kita kumpulkan dana dari masyarakat. Siapa yang mau ngasih utang silahkan. Ada yang ngasih utang 5 juta, ada yang ngasih utang 20 juta, 10 juta dan seterusnya. Bahkan sampai ada yang meninggal dunia, utangnya itu belum diambil. Akhirnya ahli warisnya anaknya yang mengambil. Siapa yang menyerahkan utang itu, kita terbitkan sebuah surat, namanya surat piutang. Terkumpullah dana, enggak terlalu banyak ya, hanya puluhan juta. Terus dipakai apa dana itu? Dipakai untuk memberi utang kaum muslimin yang terjerat riba. Dulu belum semarak pinjol seperti sekarang. Sehingga kebanyakan korbannya adalah korban bank rentenir, bank pelecit, dan bank-bank yang tidak punya ATM itu, yang ada di pasar, ada di tempat-tempat di mana orang butuh pengembangan dana cepat, dan itu bunganya gede sekali. Retail bunganya besar. Akhirnya kita coba untuk mengentaskan utang-utang seperti ini. Alhamdulillah ada berapa ya, kurang lebih 20 sekian orang yang berhasil diselesaikan. Alhamdulillah. Dan masih lanjut enggak Pak? Nah, kita punya masalah. Ternyata untuk mengerjakan itu butuh effort yang besar, butuh tenaga besar. Apa yang paling dibutuhkan? Masalah verifikasi. Jadi yang bersangkutan ini kalau dibantu, dia kira-kira orangnya baik atau tidak, amanah atau tidak. Nah, tim untuk verifikasi, tanya tetangga sebelah kanan kiri dan seterusnya, itu kan butuh tenaga. Sementara biaya untuk itu tidak ada. Ya akhirnya tenaganya kecapean sendiri, sementara mereka tidak digaji, sehingga ya, program itu tidak bisa lanjut. Ditambah yang kedua, sebagian susah untuk bayar utang, sehingga deadline sudah 3 tahun yang lalu tapi belum dibayar-bayar. Akhirnya utang macetnya cukup banyak. Karena saking banyaknya masalah semacam ini, akhirnya ya kita putuskan ini tidak bisa dilanjutkan. Kalau tetap dilanjutkan cukup berbahaya. Kita seperti sedang ngerawati orang-orang yang punya piutang ke kita, dia utang di tempat orang lain kita tutupi, sementara beralih ke kita jadi beban bagi kita. Mau ditagih enggak ada, ditungguin enggak jelas dan seterusnya. Akhirnya mohon maaf, program itu saya tutup. Sudah enggak sanggup, SDM-nya enggak sanggup. Ya walaupun sempat uji coba dan berhasil mengentaskan beberapa orang yang punya utang ribawi, alhamdulillah semoga memberi manfaat. Nah kita berharap kalau misalnya ada yang mau ngelola seperti ini lebih serius, bahkan bisa jadi berbayar, ini cukup penting. Karena ada banyak sekali kaum muslimin korban pinjol misalnya, atau korban bank-bank titil, bank pelecit, bank-bank yang dia tidak punya ATM, dan bahkan sampai pada tingkatan orangnya bunuh diri. Saking gedenya nilai utang yang dia tidak sanggup untuk melunasinya. Sebenarnya utangnya ya masih di angka puluhan juta. Cuman karena sumber pendapatannya kayaknya nggak ngejar, orangnya stres.
akhirnya ada yang bunuh diri dan seterusnya. Nah, memanfaatkan sumber daya masyarakat untuk dikembalikan ke masyarakat agar nanti mereka bisa lebih baik dan meninggalkan riba, barangkali ini cukup penting. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Dan pertemuan berikutnya nanti kita akan fokus pada pembahasan wakaf produktif. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.